Yang pertama, anak itu harus mendapatkan dari orang tuanya apa? Haknya dia. Diberi nama yang baik. Jadi jangan asal. Allah jadikan malam itu ketika dia semalam suntuk bekerja dari jalan yang halal, maka fahuwa jihadun fi sabilillah. Ghufira lahu ma taqaddam. Diampuni dosanya, juga mendapatkan pahala jihad. Jadi orang macam apa jihad? Jihad. Orang berbakti kepada orang tuanya, jihad. Maka ini pentingnya istilah nama. Seperti juga Nabi Adam diajarkan oleh Allah, pertama sebelum pengetahuan yang lain adalah istilah nama-nama dulu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nafsu khasatan sahibu hadzal kitab tanbihul ghafilin nafa'anallahu bi ulumi wa barakati masyayikhi bi bismillah. Amina wa ummatina wajidat nuwatana. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu haqqil waladi 'alal walid. Qala al-faqih Abu Laits rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Abu Muawiyah an Hasan bin Ammarah, an Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, an Isa bin Tolhah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, min haqqil waladi 'alal walidi, di antara hak anak kepada orang tuanya, hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, maksudnya kedua orang tua. Salah satu asya, ada 3 macam. Ayyuhsinasmuhu, memberikan nama yang baik, nomor 1. Idza wulida, ketika dilahirkan memberi nama yang baik. Wa yu'allimuhul kitab, dan yang kedua adalah mengajarkannya kepada anak itu adalah kitab, maksudnya Al-Qur'an. Ngaji Quran, harus bisa baca Quran. Idza aqala, kapan? Mulai wajib dibelajarin Iqra ketika berakal. Itu artinya ketika tamyiz. Wa yuzawwijuhu, dan menikahkannya idza adroka, ketika bertemu dengan calon yang disukainya. Ya, nanti saya tulis di sini. 1, kita jelaskan tentang hak anak atas orang tua. Hakul walad 'alal walid. Hakul walad 'alal walid. Maksudnya ini menikahkannya tuh gadis sama bujang ya. Nah, ini diriwayatkan dari Abi Hurairah. Ini menjadi penting sebagai aturan sebetulnya, supaya jangan sampai satu pihak menuntut pihak yang lain. Anak menuntut ke orang tua menuntut anak di luar hak dan kewajiban. Itu tidak boleh. Maka harus tahu dulu. Yang pertama, anak itu harus mendapatkan dari orang tuanya apa? Haknya dia. Diberi nama yang baik. Jadi jangan asal. Mengambil pelajaran daripada Al-Quran ketika Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. 'Allama Adama, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam asma. Asma itu apa? Jama daripada isim. Kullaha. Asma'a. Ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama. Karena apa? Ini penting. Persoalan kesalahan persepsi pandangan orang sampai kesalahan mengambil keputusan karena awalnya dari nama, istilah. Banyak contoh lah, apalagi sekarang-sekarang. Ayo kita jihad. Kalau saya tanya nih, kalau Bang Ipul saya tanya, Bang Ahmad, kalau jihad itu apa? Kalau orang menyerukan, ayo kita jihad. Bang Ahmadnya apa? Kalau dengar jihad itu apa kira-kira di kepalanya? Ya,
Macam-macam. Ya apa satu aja? Jihad. Kemaksiatan. Saya tambahin. Bang Sigit apa Bang Sigit? Iya. Kalau jihad apa? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Baru dua. Jihad. Perang. Aldi apa? Kebenaran. Pak Vietna? Sama. Dari istilah jihad yang orang pahami kemudian perang, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan istilah. Jihad itu jahada. Jahada itu arti dasarnya adalah sungguh. Serius. Secara bahasa jihad artinya serius. Gak bohong-bohongan, gak setengah-setengah. Dalam bidang apa secara syariat jihad yang dimaksud al-jihadu fi sabilillah. Saya ambil referensi contohnya. Ketika pulang dari perang yang besar, sahabat bertanya ke Rasul, bilang dengan bangganya bahwa kita sudah selesai dan memenangkan perang yang begitu besar. Kita sudah pulang dari jihadul akbar, jihad besar. Konteks itu berarti jihad artinya perang. Dan Rasul bilang bahwa itu perang kecil. Terus, wama jihadul akbar ya Rasulullah? Jihad besar yang mana? Jihadun nafs. Melawan hawa nafsu. Berarti sebenarnya jihad itu perang melawan musuh kafir atau perang melawan hawa nafsu. Itu dalam konteks perang saja dulu. Belum lagi, siapa lagi jihad? Sahabat yang masih belia datang ke Rasul kemudian dengan senjata lengkap, usia belasan tahun, belum menikah, masih bujang, datang dengan kudanya, dengan senjata lengkap, panah dan pedang. Semangat, Allahu Akbar ya Rasul, saya siap untuk bertempur di medan perang. Saya siap mati syahid. Apa jawab Rasul? Apakah kau masih punya orang tua? Ayah, ibu masih ada? Ada ya Rasul. Kau pulanglah ke rumah dan kau layani birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, bahwa jihadun fisabilillah. Nah, jihad itu berarti macam-macam kan jadinya. Ini bahasa. Kalau ini salah arti dari pemahaman awalnya, ya pasti orang berselisih dalam pemahaman jihad sebenarnya apa. Maka dalam arti kata bahasa Arab, jihad adalah sungguh-sungguh jahada. Maka orang yang bersungguh-sungguh disebut mujahid. Dalam konteks macam-macam syariat agama, siapa yang bersungguh-sungguh mencari ilmu lillahi ta'ala fahuwa jihadun fisabilillah. Sampai kalau meninggal, syahid. Orang lagi pesantren meninggal, ya syahid. Dia dalam rangka salah katorikon ilal ilmi. Dia menempuh jalan menuju ilmu yang itu perintah Allah. Man bata filailihi. Siapa yang semalaman suntuk bekerja lillahi ta'ala, kerja cari kasab, usaha, kerja keras malam sampai di pagi harinya, kemudian dia tidak meninggalkan kewajibannya kepada Allah, maksudnya tidak tinggal sholatnya gitu, Ramadan puasa dia puasa, terus dia biasa shift malam, kerjanya malam sampai subuh begadang, Allah jadikan malam itu ketika dia semalam suntuk bekerja dari jalan yang halal, maka fahuwa jihadun fisabilillah, ghufira lahu ma taqaddam, diampuni dosanya, juga mendapatkan pahala jihad. Jadi orang mencari apa? Jihad. Orang berbakti kepada orang tuanya, jihad. Guru mengajar di sekolah, ya guru agama lah khususnya, jihad, mujahid. Orang tua banting tulang ngurusin anaknya, pendidikannya, bayarin sekolahnya, ngasih makannya, jihad. Nah maka sebetulnya dari penamaan ini Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Adam agar tidak terjerumus dalam salah paham, kesalahpahaman yang terbukti para malaikat ketika summa aradhum alal malaikah, diserahkan itu nama-nama yang Nabi Adam ajarkan oleh Allah, malaikat tidak bisa menjawab. Jawaban malaikat apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, saya nggak tahu kecuali yang pernah Engkau ajarkan. Artinya Nabi Adam lebih mulia dari malaikat dari sisi apa? Akal yang bisa menampung hafalan tentang nama-nama. Jihad, akhirnya sebagian mengartikan kalau jihad itu memberantas tadi kemaksiatan, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Lupa kalau bapak-bapak kerja semalaman suntuk atau kerja capek keringetan banting tulang, usahain apa sih, belum bayar ini bayar itu sampai kadang-kadang kurang, berpikir keras, nggak bisa tidur, masuk angin, pilek, nggak kenapa-napa, cuman karena beban pikiran berat sehingga dampaknya ke fisik. Kan fisiknya jadi tumpuan. Kalau orang sudah tidak bisa berpikir kan ke badan, lemes, nggak semangat, bahkan putus asa. Di situ setan masuk, dia berperang, menahan hawa nafsu, jihad. Nah, ada lagi istilah yang lain, kafah.
Ayo kita jalankan Islam secara kafah. Kafah juga sama, harus dimaknai secara menyeluruh. Bagaimana bisa menjalankan Islam kafah tetapi tidak dengan disiplin ilmu yang kafah. Akhirnya semangatnya untuk berbuat kebaikan menggebu-gebu sementara dasar pengetahuannya tidak mumpuni. Nah, maka ini pentingnya istilah nama. Seperti juga Nabi Adam diajarkan oleh Allah, pertama sebelum pengetahuan yang lain adalah istilah nama-nama dulu. Kemudian memberi nama yang baik, kita dengan bahasa Arab aja tah enggak juga, yang mudah diingat, yang artinya bagus. Kalau kita orang Sunda dengan bahasa Sunda, misalnya orang Jawa dengan bahasa Jawa, enggak ada masalah. Misalnya Jawa tuh Jaya Diningrat misalnya namanya. Jaya tuh artinya menang, jaya. Kan gitu ya, kata orang Jawa gitu artinya ya. Orang Sunda misalkan nama yang populernya misalnya apa sih? Rahayu. Rahayu artinya bahasanya selamat. Ya, jadi nggak mesti memberi nama yang baik tidak harus dengan bahasa Arab. Tapi dalam etika memberi nama sebagaimana sunnah Rasul, Rasul pernah bersabda, berikanlah nama anakmu kalau tidak Abdullah, Abdul Latif, atau dengan Asmaul Husna. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafur. Tapi jangan lupa pakai Abdul. Abdul Aziz. Jadi jangan pakai namanya siapa? Akbar. Akbar itu maha besar kan? Artinya, nah karena Akbar ini maha besar, akhirnya susah juga nih bocah dibilanginnya. Tambang juga Akbar, dia ngerasa besar kepala, merasa gagah. Ini keberatan nama katanya, bikin lagi dah namanya. Mendingan potong tumpeng lagi gitu.